Perjuangan Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution dilahirkan pada tanggal 3 Desember 1918 di Desa Huta Pungkut, Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ayahnya bernama Haji Abdul Halim Nasution dan ibunya bernama Zahra Lubis. Ia merupakan anak dari keluarga Batak Muslim. Abdul Haris Nasution adalah anak kedua dan juga merupakan putra tertua dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang menjual tekstil, karet dan kopi, dan juga merupakan anggota dari organisasi Sarekat Islam. Ayahnya yang sangat religius ingin anaknya untuk belajar di sekolah agama, sementara ibunya ingin Nasution belajar di kedokteran di Batavia. Nasution menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertamanya di HIS Yogyakarta dan lulus pada tahun 1932. Pendidikan menengah atas Nasution kemudian dilanjutkan di AMS bagian B di Jakarta dan lulus pada tahun 1938. Nasution tinggal di dekat rumah pengasingan Soekarno. Kadang-kadang ia berbicara dengan Soekarno dan mendengarnya berpidato. Setahun kemudian, Nasution pindah ke Tanjung Raja dekat Palembang, di mana ia melanjutkan mengajar. Tetapi, ia menjadi lebih tertarik kepada politik dan militer. Keinginannya untuk menjadi guru secara bertahap memudar saat minatnya dalam politik mulai tumbuh. Pada tahun 1940, Jerman Nazi menduduki Belanda, dan pemerintah kolonial Belanda membentuk Korps Perwira Cadangan yang menerima orang Indonesia. Nasution kemudian bergabung, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pelatihan militer. Seiring dengan beberapa orang Indonesia lainnya, ia dikirim ke Akademi Militer Bandung untuk pelatihan. Pada bulan September tahun 1940, ia dipromosikan menjadi kopral. 3 bulan kemudian menjadi sersan. Dia kemudian menjadi seorang perwira di GNIL. Pada tahun 1942, Jepang menyerbu dan menduduki Indonesia. Pada saat itu, Nasution di Surabaya. Ia ditempatkan di sana untuk mempertahankan pelabuhan. Nasution kemudian menemukan jalan kembali ke Bandung dan bersembunyi, karena ia takut ditangkap oleh Jepang. Namun, ia kemudian membantu milisi peta yang dibentuk oleh penjajah Jepang dengan membawa pesan, tetapi tidak benar-benar menjadi anggota. Abdul Haris Nasution memang sudah digariskan untuk menjadi seorang perwira yang berjuang untuk membela, mempertahankan, dan membebaskan negeri ini dari kolonialisme. Meskipun cita-citanya dari kecil untuk menjadi seorang guru yang mengamalkan ilmunya lewat dunia pendidikan, dengan berjalannya waktu dan tumbuh pemikirannya, akhirnya Abdul Haris Nasution memilih untuk menjadi seorang perwira yang berjuang untuk merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Pada waktu itu, untuk seorang guru sangat dihormati di mata masyarakat. Keinginan itu didorong sepenuhnya oleh kedua orang tuanya dalam memasuki sekolah guru yang bernama Sekolah Raja. Setelah lulus dari Sekolah Raja, Abdul Haris Nasution bekerja dan menerapkan ilmu yang diperolehnya dengan menjadi guru partikelir di Bengkulu dan di Muara II dekat Sumatera Selatan pada tahun 1937. Pada perkembangannya, kondisi pekerjaan dirasakan kurang memuaskan bagi Abdul Haris Nasution. Dengan hanya memiliki 2 tenaga pengajar yang harus memberi pelajaran serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah, ditambah lagi dengan hubungannya dengan pengurus sekolah yang tidak begitu lancar, yang membuat Abdul Haris Nasution memutuskan untuk berhenti. Selain dari faktor tersebut, Abdul Haris Nasution juga semakin menyadari bahwa profesi seorang guru belum sesuai dengan keinginannya. Ia berkeinginan untuk menjadi seorang militer sejati. Pada dasarnya, jiwa Abdul Haris Nasution adalah jiwa seorang militer. Masuknya Jepang ke Indonesia mempunyai kesempatan untuk melakukan propaganda akibat meletusnya Perang Dunia Kedua untuk memerdekakan negara-negara di Asia dari penjajahan Barat, dengan alasan untuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Bangsa-bangsa di Asia percaya terhadap Jepang untuk bisa mengusir kolonialisme Barat sangat besar, termasuk Indonesia. Kepercayaan ini pula yang menjadikan Dinas Rahasia Jepang dapat mengadakan front dalam negeri untuk menikam Belanda. Dengan demikian,
Secara tidak langsung, dimulailah kolonial Jepang menggantikan kolonial Belanda atas Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, dibentuk ketentaraan teritorial yang disebut dengan pembela tanah air atau PETA. Anggota PETA sendiri dari kalangan pribumi yang ingin membela dan mempertahankan bangsa bersama Jepang. Itu merupakan siasat dari Jepang untuk menambah kekurangan pasukan Jepang karena kekalahan pada perang melawan sekutu. Abdul Haris Nasution menjadi salah satu anggota Badan Pembantu Prajurit yang tidak dipersenjatai. Badan ini bertugas untuk membantu kesejahteraan prajurit PETA dengan pimpinan Otto Iskandar Dinata dengan mempunyai wilayah tugas yang diemban pada Abdul Haris Nasution meliputi Jakarta, Semarang, Solo, dan Surabaya. Karirnya dalam militer perlahan tapi pasti terus berkembang dalam masa-masa yang bergejolak. Pada tahun 1943, Abdul Haris Nasution bekerja sebagai pegawai Kota Praja Bandung dan menjabat sebagai pimpinan Barisan Pemuda dan Wakil Komandan Batalion Barisan Pelopor. Ketika bangsa ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, Abdul Haris Nasution merupakan Kolonel Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan menjabat sebagai Kepala Staf Komandemen 1 Jawa Barat. Pada tahun 1945 sampai dengan 1946 itu pula, kemudian Abdul Haris Nasution sebagai Kolonel Tentara Keamanan Rakyat atau TKR menjadi Panglima Divisi 3 TKR Priangan. Ditambah wilayah Sukabumi dan Cianjur, Abdul Haris Nasution membawahi Resimen 8 dan 9 sehingga kelas karannya menjadi lebih kuat. Pada tahun 1946 dan 1948, jabatan Abdul Haris Nasution naik sebagai Mayor Divisi Siliwangi yang merupakan gabungan dari Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3. Dalam kurun tahun 1947 sampai dengan 1948, Abdul Haris Nasution telah memimpin Perang Gerilya Jawa Barat melawan agresi militer Belanda I. Selama menjabat sebagai Mayor Jenderal, Abdul Haris Nasution menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI, merangkap sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang dan mewakili tugas Panglima Besar Jenderal Sudirman karena pada saat itu beliau dalam keadaan sakit. Pada tahun 1949, Abdul Haris Nasution mendapat kepercayaan lagi untuk menjabat Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat atau KSAD RIS dengan pangkat kolonel sampai dengan tahun 1952. Pada tahun 1952, beliau sempat dinonaktifkan sebagai KSAD setelah peristiwa 17 Oktober 1952. Abdul Haris Nasution pun sempat dibebas tugaskan dari jabatannya ketika terjadi perbedaan pendapat antara Angkatan Darat dan Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebab Parlemen dianggap terlalu mencampuri urusan internal Angkatan Darat. Selama tidak aktif menjadi prajurit TNI, Abdul Haris Nasution aktif menulis buku dan mendirikan partai politik Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan IPKI. Peristiwa 17 Oktober tahun 1952 merupakan di mana Abdul Haris Nasution memimpin tentara mengadakan show of force, yakni dengan mengepung istana kepresidenan dengan persenjataan lengkap. Karena peristiwa tersebut, Abdul Haris Nasution dianggap melakukan kudeta. Di dalam petisi tersebut, Abdul Haris Nasution menginginkan ketegasan dari Presiden Soekarno dan membubarkan parlemen yang pada waktu itu tidaklah stabil. Setelah masalah intern TNI AD itu selesai tahun 1955, Abdul Haris Nasution diangkat kembali menjadi KSAD pada tanggal 7 November 1955 dan pangkatnya naik menjadi Mayor Jenderal. Pada tahun 1958 sampai dengan 1960, terjadi kemelut mengenai Irian Barat. Abdul Haris Nasution menjadi salah satu anggota yang bergabung dalam anggota Dewan Nasional
dan Ketua Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Dan pada tahun 1958 pula, Abdul Haris Nasution diangkat sebagai Letnan Jenderal. Abdul Haris Nasution menapaki karir dan pekerjaannya secara setapak demi setapak, sampai akhirnya ia mencapai pangkat tertinggi dalam karir kemiliterannya. Selain di dunia militer, Abdul Haris Nasution juga mempunyai karir dalam bidang politik. Hal ini bisa dilihat dari kedudukannya yang sangat strategis di bidang politik. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, Ketua Panitia Penyusun Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, anggota Panitia Perumus Dekret Presiden untuk kembali kepada UUD 1945, Panitia 3 Menteri Pelaksanaan Penpres 7 tentang penyederhanaan kepartaian, anggota Panitia 6 untuk regrouping Kabinet Kerja, anggota penyusun MPRS, Ketua Panitia Retolling Aparatur Negara, Wakil Ketua Pengurus Besar Front Barat, anggota MPRS, dan Ketua MPR. Nasution menghabiskan masa lajangnya pada tahun 1947 saat ia menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Masa itu, ada kebijakan rasionalisasi dari pemerintah akibat siasat politik Belanda dengan membentuk negara Pasundan. Di sela-sela kesibukannya mengatur serangan terhadap Belanda, Nasution selalu menyempatkan untuk menengok kekasihnya Sunarti, putri dari Bapak Gondokusumo. Tidak lama setelah Divisi Siliwangi dikukuhkan, tanggal 17 Februari 1947, Nasution bertukar cincin dengan Sunarti. Sunarti saat itu masih berstatus mahasiswa di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada. Rencana Nasution dan Sunarti, setelah bertukar cincin, mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Hubungan Nasution dan Sunarti sebenarnya tidak mendapat restu dari orang tua Sunarti, yaitu Bapak Gondokusumo. Alasan orang tua Sunarti karena Nasution sudah dianggap seperti anak sendiri. Tetapi setelah menyadari bahwa cinta mereka berdua amat suci, maka Bapak Gondokusumo merestui hubungan Nasution dengan Sunarti, putrinya. Sunarti berhenti dari kuliahnya di Universitas Gadjah Mada setelah menikah. Pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 1947 di Ciwidey secara adat Sunda. Pernikahan Nasution dan Sunarti dikaruniai 2 orang putri yang bernama Hendriati Sahara Nasution dan Ade Irma Nasution. Soeharto bersama Fritz A. Kakiailatu menjenguk Abdul Haris Nasution yang sedang sakit di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada 13 Maret 1997. Pada awal tahun 1990-an, Soeharto mulai mengadopsi kebijakan keterbukaan politik dan penegakan hukum terhadap penandatanganan petisi 50 dilonggarkan. Pada Juni 1993, ketika ia berada di rumah sakit karena sakit, Nasution dikunjungi oleh para petinggi militer. Dia kemudian menerima kunjungan B.J. Habibie, Menteri Riset dan Teknologi. Habibie kemudian mengundang Nasution dan penandatanganan petisi 50 lainnya untuk mengunjungi galangan kapal dan pabrik pesawat yang berada di bawah yurisdiksinya. Pemerintah juga mulai mengklaim bahwa meskipun ada larangan perjalanan bagi para penandatanganan petisi 50, tetapi larangan tersebut tidak berlaku untuk Nasution. Sementara itu, Nasution membantah telah mengkritik pemerintah. Ia lebih memilih untuk menyebutnya sebagai perbedaan pendapat. Akhirnya, pada bulan Juli 1993, Soeharto mengundang Nasution ke Istana Presiden untuk bertemu. Hal ini diikuti oleh pertemuan lain pada 18 Agustus 1993 setelah perayaan Hari Kemerdekaan. Tidak ada pembicaraan tentang politik, tetapi jelas bahwa mereka berdua berusaha untuk melakukan rekonsiliasi
terhadap perbedaan di antara mereka. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1995, Nasution mendorong upaya Indonesia untuk melakukan proses rekonsiliasi sehingga bangsa bisa bersatu di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada tanggal 5 Oktober 1997, pada kesempatan ulang tahun ABRI, Nasution diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar, pangkat yang juga diberikan kepada Soeharto dan Sudirman. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto pada tanggal 6 September tahun 2000. Itu merupakan bulan yang sama pada saat ia masuk daftar PKI untuk dibunuh. Jasadnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP di Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan namanya juga dipakai sebagai nama jalan di beberapa wilayah di Indonesia. Era kemerdekaan. Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Nasution bergabung dengan militer Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada bulan Mei 1946, ia diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi. Dalam posisi ini, Nasution mengembangkan teori perang teritorial yang akan menjadi doktrin pertahanan Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada masa depan. Wakil Panglima. Pada tahun 1948, Nasution naik ke posisi Wakil Panglima TKR. Meskipun hanya berpangkat kolonel, penunjukan ini membuat Nasution menjadi orang paling kuat kedua di TKR setelah Jenderal Sudirman. Pada bulan Juni, pada sebuah pertemuan, saran Nasution bahwa TKR harus melakukan perang gerilya melawan Belanda disetujui. Meskipun bukanlah Panglima TKR, Nasution memperoleh pengalaman peran sebagai Panglima Angkatan Bersenjata pada bulan September 1948 saat peristiwa Madiun. Kota Madiun di Jawa Timur diambil alih oleh PKI. Setelah kabar itu sampai ke markas TKR di Yogyakarta, diadakan pertemuan antara perwira militer senior. Sudirman sangat ingin menghindari kekerasan dan ingin negosiasi dilakukan. Sudirman kemudian menugaskan Letnan Kolonel. Pada 30 September, Madiun diambil alih oleh pasukan Republik dari Divisi Siliwangi. Ribuan anggota Partai Komunis tewas dan 36.000 lainnya dipenjara. Di antara yang terbunuh adalah Musso pada 31 Oktober. Era demokrasi parlementer. Pada tahun 1950, Nasution mengambil posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dengan T.B. Simatupang menggantikan Sudirman yang telah meninggal dunia sebagai Kepala Staf Angkatan Perang. Pada tahun 1952, Nasution dan Simatupang memutuskan untuk mengadopsi kebijakan restrukturisasi dan reorganisasi untuk ABRI. Dalam pengaturan ini, Nasution dan Simatupang berharap untuk menciptakan tentara yang lebih kecil tetapi yang lebih modern dan profesional. Nasution dan Simatupang, yang keduanya telah dilatih oleh pemerintah kolonial Belanda, ingin melepaskan para prajurit yang dilatih oleh Jepang dan mengintegrasikan lebih banyak tentara yang dilatih oleh Belanda. Namun, hal ini ditentang oleh Bambang Supeno, yang merupakan pimpinan prajurit yang dilatih oleh Jepang. Dalam mengadopsi kebijakan mereka, Nasution dan Simatupang mendapat dukungan dari Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX. Peristiwa 17 Oktober. Pada 17 Oktober 1952, Nasution dan Simatupang memobilisasi pasukan mereka dalam unjuk kekuatan, memprotes campur tangan sipil dalam urusan militer. Pasukan Nasution dan Simatupang mengelilingi Istana Kepresidenan dan mengarahkan Moncong Meriam ke istana. Permintaan mereka ke Soekarno adalah mengajukan tuntutan pembubaran DPR. Karena itu, Nasution dan Simatupang kemudian diperiksa oleh Jaksa Agung Suprapto pada bulan Desember 1952. Mereka berdua kehilangan posisi mereka di ABRI dan diberhentikan dari ikatan dinas. Pokok-pokok gerilya.
Ketika ia bukan lagi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution menulis sebuah buku berjudul Pokok-Pokok Gerilya. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Nasution sendiri yang berjuang dan mengorganisir perang gerilya selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Pada pagi hari 1 Oktober 1965, pasukan yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September atau G30S mencoba untuk menculik 7 perwira Angkatan Darat anti-komunis, termasuk Aha Nasution. Letnan Dul Arif yang memimpin pasukan untuk menangkap Aha Nasution dan timnya yang terdiri dari 4 truk dan 2 mobil militer berjalan menyusuri jalan Teguh Umar yang sepi pada pukul 4 pagi. Rumah Nasution di nomor 40, yaitu rumah yang sederhana dengan 1 lantai. Penjaga rumah di pos jaga di luar rumah melihat kendaraan yang datang, tetapi setelah melihat orang-orang itu tentara, dia tidak curiga dan tidak menelepon atasannya, Sersan Iskak yang bertanggung jawab menjaga rumah saat itu. Sersan itu berada di ruang jaga di ruang depan bersama dengan setengah lusin tentara. Beberapa di antaranya sedang tidur. Seorang penjaga sedang tidur di taman depan dan satu lagi sedang bertugas di bagian belakang rumah. Dalam sebuah pondok yang terpisah, 2 ajudan Nasution sedang tidur. Seorang letnan muda bernama Pierre Tendean dan ajun komisaris polisi Hamdan Mansur. Sebelum alarm menyala, pasukan Letnan Arif telah melompat pagar dan menguasai para penjaga yang mengantuk di pos jaga dan ruang jaga. Pasukan lainnya masuk dari sisi rumah dan menutupinya dari belakang. Sekitar 15 tentara masuk ke rumah. Nasution dan istrinya terganggu oleh nyamuk dan terjaga. Mereka tidak mendengar para penjaga yang telah dikuasai, tetapi Nyonya Nasution mendengar pintu dibuka paksa. Dia bangkit dari tempat tidur untuk memeriksa dan membuka pintu kamar tidur. Ia melihat tentara Cakrabirawa atau pengawal presiden dengan senjata siap menembak. Menutup pintu dan berteriak memberitahu suaminya. Nasution ingin melihatnya dan ketika dia membuka pintu, tentara menembak ke arahnya. Dia melemparkan dirinya ke lantai dan istrinya membanting dan mengunci pintu. Orang-orang di sisi lain mulai menghancurkan pintu bawah dan melepaskan tembakan-tembakan ke kamar tidur. Nyonya Nasution mendorong suaminya keluar melalui pintu lain dan menyusuri koridor ke pintu samping rumah. Nasution berlari ke halaman rumahnya menuju dinding yang memisahkan halamannya dengan kedutaan besar Irak. Dia ditemukan oleh tentara yang kemudian menembaknya tetapi meleset. Memanjat dinding, Nasution mengalami patah pergelangan kaki saat dia jatuh ke halaman kedutaan Irak untuk bersembunyi. Dia tidak dikejar. Seluruh penghuni rumah terbangun dan ketakutan oleh penembakan itu. Ibu dan adik Nasution, Mardiah, juga tinggal di rumah dan berlari ke kamar tidur Nasution. Mardiah membawa putri Nasution yang berusia 5 tahun, Irma, dari tempat tidurnya. Kemudian memeluk erat anak itu dalam pelukannya dan mencoba lari ke tempat aman. Saat dia berlari, seorang kopral dari penjaga istana melepaskan tembakan ke arahnya melalui pintu. Irma tertembak dan menerima 3 peluru di punggungnya. Dia meninggal 5 hari kemudian setelah di rumah sakit. Putri sulung Nasution, Yanti, yang berusia 13 tahun dan perawatnya Alfia sudah lari ke rumah pondok ajudan Nasution dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Tendean mengambil senjatanya dan lari dari rumah, tetapi ia tertangkap dalam beberapa langkah. Dalam kegelapan, ia membuat kesalahan dan sudah berada di bawah todongan senjata. Setelah mendorong suaminya keluar rumah, Nyonya Nasution lari ke dalam dan membawa putrinya yang terluka. Saat ia menelpon dokter, pasukan Cakrabirawa menuntutnya agar memberitahu mereka di mana keberadaan suaminya. Kabarnya, dia melakukan percakapan singkat sambil marah-marah dengan Arif dan mengatakan kepadanya bahwa Nasution sedang keluar kota selama beberapa hari ini. Pasukan itu pun pergi dari rumah Nasution dan membawa Tendean pergi dengan mereka. Nyonya Nasution membawa putrinya yang terluka ke rumah sakit pusat Angkatan Darat. Nasution terus bersembunyi di halaman tetangganya sampai pukul 6 pagi. Ketika ia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kaki, Nasution kemudian meminta ajudan untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan karena dia pikir itu akan lebih aman di sana. Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto di markas Kostrad, mengatakan kepadanya bahwa ia masih hidup dan aman. Setelah mengetahui bahwa Soeharto mengambil alih komando tentara, Nasution kemudian memerintahkan dia untuk mengambil langkah-langkah seperti mencari tahu keberadaan presiden, menghubungi Panglima Angkatan Laut R.E. Marta Dinata, Komandan Korps Marinir R. Hartono, serta
Kepala Kepolisian Sujipto Jojodiharjo dan mengamankan Jakarta dengan menutup semua jalan yang mengarah ke sana. Angkatan Udara tidak termasuk Panglima Omar Dhani dicurigai sebagai simpatisan G30S. Soeharto segera mengintegrasikan perintah tersebut ke dalam rencananya untuk mengamankan kota. Sekitar pukul 2 siang setelah gerakan 30 September mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, Nasution mengirim perintah lain untuk Soeharto, Martadinata, dan Jojodiharjo. Dalam rangka itu, Nasution mengatakan bahwa ia yakin Soekarno telah diculik dan dibawa ke markas G30S di Halim. Karena itu, ia memerintahkan ABRI untuk membebaskan presiden, memulihkan keamanan Jakarta, dan yang paling penting menunjuk Soeharto sebagai kepala operasi. Serentak seperti Soeharto yang telah mulai bekerja, tetapi pesan datang dari Soekarno di Halim. Soekarno telah memutuskan untuk menunjuk Maijen Pranoto Rekso Samudra untuk mengisi posisi Panglima Angkatan Darat dan sekarang ingin Pranoto untuk datang menemuinya. Soeharto tidak mengizinkan Pranoto pergi, tetapi ia tahu bahwa Soekarno tidak akan menyerah untuk mencoba memanggil Pranoto. Untuk memperkuat posisi tawar, Soeharto meminta Nasution untuk datang ke markas Kostrad. Nasution tiba di markas Kostrad sekitar pukul 6 sore. Soeharto mulai mengerahkan pasukan Sarwo Edi Wibowo untuk mengamankan Jakarta dari gerakan 30 September. Di sana, Nasution akhirnya menerima pertolongan pertama untuk pergelangan kakinya yang patah. Setelah Jakarta aman, Martadinata datang ke markas Kostrad dengan salinan keputusan presiden yang menunjuk Pranoto. Setelah melihat keputusan tersebut, Soeharto mengundang Martadinata dan Nasution ke ruangan untuk membahas situasi. Nasution meminta Martadinata bagaimana caranya Presiden datang untuk menunjuk Pranoto. Martadinata menjawab bahwa pada sore hari ia, Jojodiharjo, dan Dhani telah menghadiri pertemuan dengan Soekarno di Halim untuk memutuskan siapa yang harus menjadi Panglima Angkatan Darat setelah Yani tewas. Pertemuan telah memutuskan bahwa Pranoto harus menjadi Panglima Angkatan Darat. Nasution mengatakan bahwa penunjukan Soekarno tidak dapat diterima karena penunjukan datang ketika Soeharto telah memulai operasi. Nasution dan Soeharto kemudian mengundang Pranoto dan meyakinkannya untuk menunda menerima pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat sampai setelah Soeharto selesai menumpas percobaan kudeta. Dengan pasukan Sarwo Edi, Jakarta dengan cepat berhasil diamankan. Soeharto kemudian mengalihkan perhatiannya ke Halim dan mulai membuat persiapan untuk menyerang pangkalan udara. Nasution memerintahkan Angkatan Laut dan Polisi untuk membantu Soeharto dalam menumpas gerakan 30 September. Angkatan Udara, Nasution mengeluarkan perintah mengatakan bahwa mereka tidak akan dihukum atas pembangkangan jika mereka menolak untuk mematuhi perintah Dhani. Pada pukul 6 tanggal 2 Oktober, Halim berhasil diambil alih dan gerakan 30 September secara resmi